Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di takhta kudus-Mu ya Tuhan. Menyukakan hati Tuhan, dan itu menjadi kerinduan kami. Bahwa setiap waktu kami selalu memberikan segala kehormatan hanya bagi Tuhan. Layakan kami saat ini untuk menerima dan mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus mengurapi akan saya hamba-Mu dan mengurapi kami semua jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Allah yang maha baik. Lanjutkan belas kasihan-Mu, lanjutkan karya-Mu, dan pakai kami semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca dengan penuh perhatian dan penuh kesungguhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca dengan bersuara secara bergantian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Jisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya hormati, tentunya tidak lengkap kalau nanti di rumah Bapak Ibu tidak membaca 1 Samuel mulai dari pasal-pasal yang sebelumnya. Sehingga kita mendapat sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang peristiwa di 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Nanti di rumah Bapak Ibu boleh baca mulai pasal yang ke-27 ya. Karena latar belakang 1 Samuel 30 tidak bisa lepas dari pasal-pasal sebelumnya.
Mengapa terjadi peristiwa di 1 Samuel 30? Ceritanya Daud ini melarikan diri bersembunyi dari kejaran Saul. Lalu sampai di tempat orang Filistin. Tapi akhirnya orang Filistin berkata, karena raja-raja kota mendesak aku, kata Akis. Baiklah kamu kembali ke negerimu Daud. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padamu. Aku tidak melihat ada kejahatan yang kau lakukan. Justru selama engkau ada bersama kami sangat diuntungkan. Kami sangat diberkati. Karena bagi kami engkau adalah utusan Allah yang sungguh-sungguh kehadirannya sangat berdampak baik bagi negeri kami. Tapi seluruh raja di kota-kota yang ada semua mendesak aku. Sebaiknya kamu kembali ke negerimu. Pulanglah dan bawalah orang-orang bersama dengan engkau. Tetapi Bapak Ibu, Daud ternyata tidak kembali kepada Saul, tetapi Daud bersembunyi di Siklag. Ternyata yang terjadi adalah di luar dugaan dan perkiraan Daud. Ayat 1 menginformasikan kepada kita bahwa orang Amalek sudah membakar habis Siklag. Dikatakan para wanita, anak-anak semua ditawan. Daud dipermalukan. Daud berada di kondisi dan situasi yang begitu berat. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang keempat, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Seperti paduan suara di siang hari. Dikatakan dengan sangat nyaring sampai-sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dalam ayat yang ke-6 dalam kondisi yang sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sebagai pemimpin, sebagai seorang pahlawan, sebagai panglima perang, sebagai seorang tentara, sebagai prajurit Allah. Daud pasti sangat pedih hati. Karena seluruh rakyat hendak melempari dia dengan batu. Dan dikatakan dalam kondisi yang seperti ini, tidak semua orang mampu menerima dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya ingin membagikan sesuatu yang agak berbeda pagi hari ini. Sebetulnya peristiwa ini harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena harusnya bangsa Amalek sudah nggak ada di atas muka bumi. Ya. Tetapi kenapa hal ini terjadi? Karena kesalahan seorang yang bernama Saul. Mari kita buka 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Dari situ nanti saya akan membagikan ada banyak hal yang harusnya tidak terjadi di dalam hidup kita. Tetapi itu terjadi. Bisa karena kesalahan orang lain, bisa karena kesalahan yang kita buat sendiri. Bisa karena ketidaktahuan kita, bisa karena Bapak Ibu dengan sengaja terbujuk oleh setan. Sehingga melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Mari kita membuka lebih dulu 1 Samuel 15. Mari kita akan lihat ayat 1 sampai yang ketiga. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang. Kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan. Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba,
unta maupun keledainya. Saudara, ini firman bukan dari nabi tetapi dari Tuhan yang harusnya ditaati, tetapi Saul tidak taat. Kita lihat ayat 4. Kita lanjutkan, lompat ayat 7 saja. Ayat 7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Sekarang kita lihat ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Bukan hanya Agag, kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, yang gemuk pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara bisa bayangkan peristiwa ini, ya? Lalu kita lompat ayat 35 dari 1 Samuel 15. Finalnya, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ketika seseorang ingin menolong Tuhan, menggantikan karya Tuhan dalam hidupnya, dan berpikir kali ini karya Tuhan tidak bagus, gak sesuai dengan hati nurani orang itu, maka kita terjebak di dalam ketidaktaatan. Saudara, harusnya bangsa Amalek ini sudah musnah di atas muka bumi. Tetapi Saul berprinsip kepada satu kenyataan yang dia pegang teguh dalam hidupnya. Di dalam 1 Samuel 15 ini ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dia melawan kedaulatan Allah. Dia berpikir Allah itu tidak boleh seperti itu. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Ada orang yang menikahi seseorang karena rasa kasihan. Suatu hari rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena rumah tangga dibangun di atas rasa kasihan. Anak harusnya berdoa, beribadah, berangkat ke sekolah. Tapi karena orang tua merasa kasihan, rasa kasihan menghancurkan masa depan anak-anak. Anak-anak tidak pernah dididik sesuai kebenaran firman Allah. Orang tua terlalu memanjakan, kompromi. Suatu hari anak-anak tidak pernah taat dan hormat akan orang tua. Yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan anak itu. Tetapi bapak ibu tidak pernah mendisiplin anak-anak. Saya mau beritahu, rasa kasihan bisa membunuh seseorang. Rasa kasihan bisa menghancurkan kehidupan bapak ibu. Jangan membangun pekerjaan di atas dasar rasa kasihan. Ya kasihan karena dia ini gak punya siapa-siapa. Padahal gak punya kemampuan. Dipercayai untuk mengelola sesuatu. Hancurlah yang dia pegang dan dia kelola. Saudara, rasa kasihan yang dimiliki oleh Saul secara manusia kelihatannya benar. Bukankah nanti yang berharga akan dipersembahkan untuk Tuhan? Apa tidak boleh? Yang jelek aja, yang gak berharga dibunuh, dibuang.
Sementara kalau Allah berkata tumpaslah semua, ya tumpaslah semua. Kenapa? Karena dia Allah yang berdaulat. Dia punya kehendak dan dia tahu yang terbaik. Ada banyak hal dalam hidup kita ini Bapak Ibu, yang akhirnya kita alami karena mungkin orang tua kita, nenek moyang kita, juga mungkin generasi di atas kita pernah melakukan sesuatu yang tidak beres. Makanya lewat Daud ini Tuhan mau supaya itu diputuskan Bapak Ibu. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua buat kita. Sekarang kalau kita mau selidiki di dalam 1 Samuel 30 ini, ayat 1 sampai yang ke-6, kenapa peristiwa ini terjadi? Karena memang cikal bakalnya ada kesalahan dari Saul. Tetapi dalam hal ini Daud juga salah Bapak Ibu. Daud juga andil salah. Di mana letak andil salahnya Daud? Ini sebuah kota yang hanya dihuni para wanita dan anak-anak. Lah Daud ini kan seorang prajurit, seorang panglima perang, orang yang hebat dalam strategi peperangan. Loh, kok nggak menyiapkan prajurit di kota Siklak? Kok nggak menyiapkan orang laki-laki untuk berjaga-jaga di sana? Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau kita ini menyangka diri kita kuat, disitulah awal kejatuhan di depan mata. Hati-hati, coba kita buka 1 Korintus 10 ayat 12. Rupanya ini yang Daud miliki. Daud berpikir gak mungkin ada musuh berani menyerang orang yang dimiliki oleh Daud. Gak mungkin kota Siklak diserbu. Gak mungkin apalagi sampai dibakar. Gak mungkin sampai dikacau balokan. Saudara hati-hati kalau dalam hidup ini saudara merasa semuanya baik-baik saja. Lalu saudara mengesampingkan kehidupan doa. Saudara gak pernah bersaat teduh. Gak pernah baca Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hati. Supaya ia jangan jatuh. Gak apa-apa gak ke gereja. Gak apa-apa seminggu sekali enggak. Atau tiap minggu sudah ke gereja. Saudara harus hati-hati dengan pernyataan yang seperti itu. Itu bisa membawa kita tergelincir jauh dari Tuhan. Dan melupakan Tuhan. Amsal 27 ayat 1. Mari kita lihat sebentar. Tidak ada seorang pun yang mengerti masa depannya. Hanya Tuhan yang punya masa depan. Yang penting lakukan hari ini apa yang menjadi bagian dalam hidupmu. Saudara baru berani berkata masa depanku cemerlang di dalam Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara tidak melakukan firman. Saudara tidak mengerjakan apa yang Alkitab ajarkan. Jangan mimpi punya masa depan indah. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Ada orang berkata saya masih sehat Pak, saya masih kuat, saya masih mampu. Saya tidak butuh Tuhan. Hati-hati. Ketika seseorang berani berkata seperti itu. Gak ada seorang pun yang bisa masuk di dalam misteri kehidupan. Karena kehidupan adalah anugerah Tuhan. Dua hal yang membuat peristiwa di kota Siklak. Yang pertama, harusnya ini gak terjadi, tapi karena ada kesalahan daripada seorang yang bernama Saul. Mendasarkan hidupnya bukan pada ketaatan akan firman, tetapi rasa kasihan. Saudara, hati-hati. Ya, ketidaktaatan dari Adam membuat seluruh dunia harus menanggung kehidupan berdosa. Karena itu harus datang Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketidaktaatan Abraham ketika mendengarkan perkataan dari Sarah istrinya. Ambillah Hagar bagimu. Dan buatlah dia mengandung. Supaya engkau punya keturunan dan punya anak. Ketidaktaatan ini sampai hari ini membuahkan perpecahan di mana-mana. Sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini yang namanya pertentangan
dari kaum Ishak dan kaum Ismail sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, tidak akan pernah ada henti-hentinya. Dan itu karena Abraham punya telinga yang mendengarkan dan tidak taat kepada kebenaran Allah. Tapi dia taat kepada istrinya. Saudara lebih taat istrimu atau Tuhan? Saudara lebih taat suamimu atau Tuhan? Saudara lebih taat orang tuamu, anak-anakmu atau Tuhan? Selama semua berdasarkan firman Tuhan dan tidak menyimpang, kerjakan dan lakukan. Tetapi ketika itu membentur prinsip kebenaran firman Allah, saudara boleh berkonfrontasi. Saudara boleh mendoakannya, saudara boleh menggumulinya. Dan saudara harus hidup sesuai kebenaran Allah. Jemaat yang saya hormati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu jalan keluar buat Daud. Tidak pernah saya temukan di dalam ayat-ayat ini. Akhirnya Daud mengutuki Saul dan berkata, terkutuklah engkau Saul, gara-gara engkau kami sekarang mengalami serangan dari orang-orang Amalek. Berapa banyak saya ketemu orang-orang suami istri yang berkata, ya habis bagaimana Pak? Saya akhirnya harus bercerai, saya akhirnya harus seperti ini. Ini karena kutuk nenek moyang Pak, kutuk nenek moyang saya, yang kurang ajar nenek moyang saya. Saudara pernah dengar? Anak-anak yang bilang ini gara-gara papa mamaku ini. Kalau bukan karena papa mamaku aku enggak kayak begini. Saudara baca sepanjang ayat ini. Ada enggak ayatnya? Daud itu ngomel sama Tuhan. Mendiskreditkan Tuhan. Lalu berkata, oh gara-gara Saul ini. Biang kerok, biang keladi. Kurang ajar. Enggak taat firman. Ada? Tidak ada. Menyalahkan Tuhan ada? Tidak ada. Yang dia lakukan adalah dia introspeksi diri, dia menyesal dan dia belajar untuk tidak mengasihani diri sendiri. Yang dia lakukan adalah Daud dalam ayat 6 menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia memperbesar kapasitas iman, pengharapan, ketekunan, kesetiaannya, doanya, ibadahnya kepada Allah. Saya bertemu banyak orang yang lebih suka mengasihani diri sendiri. Dengan berkata, kayaknya ya Om, Pak, di seluruh dunia ini gak ada loh yang ngalami rumah tangga seperti saya. Saya ini paling menderita. Saya bilang, oh ya? Ya saya paling menderita, gak ada yang kayak saya. Masa ada di dunia yang ngalami seperti saya? Gak ada, kayaknya cuma saya. Saya bilang di atas langit saja masih ada langit. Ya, saya lihat di bawah masih ada lagi yang lebih bawah. Jadi saya nggak percaya Anda yang paling menderita di atas muka bumi ini. Betul nggak Bapak Ibu, setuju nggak sama saya? Coba lihat kanan kiri, setuju nggak? Coba lihat kanan kiri bilang, setuju nggak? Setuju ya? Saya bilang Alkitab berkata semua saudara-saudaramu di seluruh bumi sedang menanggung hal yang sama. Cuma berdiri dalam porsinya masing-masing. Saya nggak boleh jadi seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nggak bisa menempati posisi saya. Setiap kita ini ada prosesnya di dalam kehidupan. Yang terpenting adalah jangan mengasihani diri sendiri. Tapi harus berdamai dengan diri sendiri. Dan Bapak Ibu harus belajar menguatkan diri sendiri. Bukan berarti gak boleh cari hamba Tuhan loh ya. Jangan salah loh. Saudara lebih baik cari hamba Tuhan. Nanti gak cari hamba Tuhan, cari dukun. Jangan. Cari paranormal. Salah besar. Cari hamba Tuhan jauh lebih baik. Ya. Tapi sebelum semua itu, Bapak Ibu yang utama dan prioritas, carilah dan kejarlah Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Makanya Bapak Ibu di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9, Musa berkata kepada Yosua, mari kita lihat, gak ada jalan lain Yosua. Kamu mau cari siapa? Ya, kamu minta dukungan orang Israel. Ini loh yang terpenting.
Dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9, kuatkan, teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Sudah, jangan lihat ke belakang, jangan lihat masa lalu, jangan lihat pola kepemimpinanku. Sekarang adalah zamanmu, eramu. Kuatkan, teguhkan hatimu, ngomong sama dirimu sendiri. Hai jiwaku, seperti Daud berkata, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, layani Tuhan. Hai jiwaku, ayo bangkit. Hai jiwaku, jadilah yang kuat. Hai jiwaku, jadilah sembuh. Hai jiwaku, jangan mau sakit. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi ditekankan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan main-main. Bukan dengan asal-asalan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Terus, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin Bapak Ibu. Ini firman siapa? Firman dari Musa atau Tuhan? Firman dari siapa? Musa atau Tuhan? Tuhan Bapak Ibu. Amin. Musa sudah sering menasehati Yosua. Sekarang lewat mimbar gereja ini saya menasehati Bapak Ibu. Bangkitkan hati Bapak Ibu sendiri. Jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu suamimu, jangan tunggu istrimu, jangan tunggu anak-anak, jangan tunggu orang tua. Bangkitkan dirimu sendiri. Coba lihat Mazmur 42 Bapak Ibu. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Terus, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 3, ketika ada masalah, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini berarti kan pergumulan yang berat, pergumulan yang hebat. Dalam tradisi Yahudi siang dan malam itu mewakili satu hari penuh. Lah kalau air mata itu menjadi makanan sepanjang hari, setiap waktu, berarti hidup pemazmur dipenuhi sukacita atau duka cita? Duka cita, kesedihan, tekanan hidup. Ya, terus inilah yang hendak ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kebatatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ada yang dorong, ada yang melemparkan, atau dia harus punya niat sendiri pergi. Dikatakan sementara jiwaku gundah gulana, aku sangat susah dan sedih. Aku berjalan maju. Harus dari hati saudara sendiri. Saudara jangan tunggu orang lain untuk mengasihani saudara. Lalu mendorong saudara. Terkadang orang-orang itu tidak peka. Pemimpin kita juga sibuk. Ya. Pemimpin kita juga punya pergumulan, punya masalah. Terlambat saudara kalau cari. Saudara harus berurusan dengan keakuan saudara sendiri. Aku berjalan maju. Berapa banyak yang malah berjalan mundur lalu menghilang. Enggak gereja-gerejaan, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak Alkitab-Alkitaban. Terus ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ini contoh orang yang tidak mengasihani diri sendiri. Dia segera
introspeksi diri dan berkata, hai jiwaku, memang saya sedang punya masalah. Memang masalah saya berat. Memang pergumulan saya hebat. Memang duka cita terus melingkupi aku. Tapi aku gak mau. Aku gak mau kegelisahan terus menyerang aku. Aku akan melakukan apa yang harusnya aku lakukan. Aku gak berharap pemimpinku. Aku gak berharap hamba Tuhan siapapun. Tapi aku akan berharap kepada Allah. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Hai diriku, panggil nama saudara. Siapa nama saudara yang diberikan oleh orang tua? Panggil. Aku akan memandang Allah, berharap kepada Allah. Dan aku dalam kondisi yang kayak begini harusnya gak bersyukur. Tapi aku akan bersyukur kepadamu. Dan aku akan berkata, benar Tuhan, gak ada yang bisa nolong aku. Tapi engkau. Kalau engkau yang menolong aku, gak ada yang gak bisa. Semuanya bisa. Amin. Amin. Saya yakin di gudang sorga, ya mungkin istilahnya bukan gudang, tapi tempat penyimpanan di sorga atau apa istilahnya? Karena sorga, saya nggak berani ngomong gudang. Kalau pabrik mungkin punya gudang, nyimpen stok. Tapi di sorga istilah manusia kayak gudang. Di sana ada organ-organ tubuh manusia. Saya percaya Tuhan punya stok yang banyak. Saudara tinggal minta sama Tuhan. Minta mata yang diperbarui. Minta telinga yang diperbarui. Minta hati yang diperbarui. Minta jantung yang diperbarui. Bisa enggak? Bisa. Allah yang punya segala-galanya. Seluruh organ tubuh kita Allah yang menciptakan. Tidak ada satu dokter di atas muka bumi ini mampu melakukan itu. Hukum fisika mana yang bisa membenarkan Yesus berjalan di atas air? Hukum kimia mana yang bisa membenarkan Yesus mengubah air menjadi anggur? Profesor kimia mana yang bisa melakukan itu? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Ahli kedokteran bahkan di seluruh dunia dikumpulkan. Tidak akan pernah bisa mengerti dengan pikiran bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari akhirnya keluar dari kubur menjadi hidup. Hanya dengan Yesus berkata, keluarlah. Keluarlah Lazarus. Lazarus hidup. Lazarus bangkit. Ahli matematika mana yang bisa berkata 2 tambah 5 adalah tidak hanya 5.000. Kalau wanita dan anak-anak juga dihitung. Bahkan masih sisa 12 keranjang. Berapa banyak saudara karena ketaatan saudara berpikir tidak cukup. Tapi karena saudara belajar seperti ayat ini. Aku bersyukur kepada Allah. Dan aku akan menguatkan hatiku sendiri. Saudara bisa bayangkan ketika Daud di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ini kondisi yang sudah kacau balau waktu itu Bapak Ibu. Saya gambarkan semua rakyat sudah ambil batu. Saudara pikir kalau ayat ini berkata hendak melempari dia dengan batu. Itu pasti yang diambil bukan kerikil. Ya, kalau kerikil itu batu kecil. Alkitab berkata batu. Mau cek bahasa apapun tetap batu. Bukan kerikil apalagi pasir. Kalau kerikil mungkin Daud bisa pakai tameng. Tapi kalau batu dan seluruh rakyat ingin melempari. Itu hati dari Daud sangat pedih. Daud merasa dikhianati, dilupakan, ditinggalkan. Saudara, kalau orang itu berlimpah-limpah, orang itu senang, semua itu gampang untuk dekat. Tapi kalau orang itu susah, saking susahnya sampai kurang, lalu gak punya apa-apa, orang suruh dekat moh. Betulnya? Ayo kalau saudara hidup dalam kelimpahan, mana ada saudara yang mau menjauh? Peribahasanya ada gula, ada? Coba kalau saudara ternyata sangat berkekurangan. Saudara hidup pas-pasan.
Ada yang mau deket? Coba lihat kanan kiri. Ada yang mau deket? Deket dalam arti bukan menghina ya. Kalau deket begini, kamu. Kayak tadi ya. Katanya Kristen, anak Tuhan. Dari tahun ke tahun, kerjanya cuma naik sepeda, ontel. Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Dari dulu kamu kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Gak pernah kamu bisa beli rumah, beli-beli dijual lagi. Pernah dengar yang kayak begitu Bapak Ibu? Ya, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, mana buktinya? Kalau kamu itu melayani Tuhan, setiap minggu bila perlu Alkitab dikempit, ya, taruh di atas kepala dijunjung tinggi, tapi hidupmu tetap miskin, nggak punya apa-apa. Kamu bilang kamu mempermuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mana buktinya? Lewat hidupmu, lewat pakaianmu, lewat caramu, Tuhan dipermalukan itu, nggak dipermuliakan. Saudara, kita tidak perlu mendengarkan. Kita tidak perlu jadi seperti apa kata orang. Daud ini akhirnya meyakinkan dirinya supaya dia tidak kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ini yang benar. Saudara mau teriak-teriak sendiri nggak apa-apa kalau di kamar, jangan di pasar, ya. Boleh nggak apa-apa. Saudara bilang, Tuhan saya nggak kuat. Tuhan tolonglah saya. Nggak apa-apa. Saudara berdoa, saudara nangis. Tuhan itu kok seperti itu. Nggak apa-apa. Tuhan dengar. Ya. Tapi kalau saudara teriak-teriak di tengah jalan, jangan. Nanti ditangkap Satpol PP Bapak Ibu. Bisa repot urusannya. Dari gereja mana, jemaat mana, GKI kana. Waduh, saya dipanggil. Saya lihat kenapa kok teriak-teriak di pinggir jalan. Karena mengalami trauma, kesulitan, pergumulan. Di sini tidak ada, di sana banyak Bapak Ibu. Yang akhirnya di jalan-jalan ngomel-ngomel sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri. Tidak memperhitungkan orang lain. Kenapa? Karena terlalu fokus kepada masalah pribadi yang membuat dia nggak mampu menghadapi kenyataan hidup. Saudara kalau boleh memilih, Daud pasti memilih semua keadaan baik-baik saja. Tapi kalau sampai ada pergumulan yang seperti ini, Daud juga tidak lari. Tapi Daud menghadapinya. Daud melakukan bagiannya karena Daud percaya Tuhan akan menyelesaikan bagiannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka Amsal 24 ayat 10. Yang sering kali terjadi adalah seperti ini. Ketika seseorang di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada masa kesedihan, pada masa saudara tertekan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara akan ngelukro, saudara akan lemes, saudara tidak bertenaga, saudara akan putus asa, kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan, saya rindu kita introspeksi diri dan hidup kita. Supaya kita mau belajar ketika kita berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kita berada di dalam situasi yang tidak pernah kita minta. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini ada tangan yang kuat yang sudah mengatur semuanya. Ketika itu ada di dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Tidak akan pernah menyalahkan siapapun, termasuk menyalahkan diri sendiri. Saya bilang memang setiap kita itu spesial di mata Tuhan. Bahkan anak kembar Siam pun gak sama karakternya. Tetap ada sisi-sisi yang berbeda. Lah apalagi suami istri Bapak Ibu. Yang jelas-jelas dibesarkan dari latar belakang keluarga yang berbeda. Bapak Ibu jangan lihat saya ini kelihatannya sabar ya. Oh baik, lemah lembut. Tanya sama istri saya. Kalau saya marah ya saya marah Bapak Ibu.
Saya tidak selembut yang Bapak Ibu lihat. Saya ini juga bukan Superman yang tidak pernah bersalah. Saya juga bisa melakukan kesalahan. Ya, saya juga bisa berbuat sesuatu yang tidak tepat. Tapi bagaimana kita berbalik, bagaimana kita menjadi pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak dengarkan, orang tua dengarkan, Bapak Ibu, semua jemaat yang saya hormati dengarkan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk taat Allah, bukan taat pendeta. Selama pendeta itu menyampaikan isi hati Tuhan, ikuti. Tapi kalau cuma pengalaman pribadi, setiap kita punya pengalaman pribadi. Saya bisa cerita pengalaman pribadi saya yang sangat banyak. Mau yang biasa atau yang sampai spektakuler. Ada. Apa pentingnya buat Bapak Ibu? Yang penting adalah Bapak Ibu memiliki kehidupan pribadi dengan firman dan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tadi Mazmur itu belum sampai ayat 12 ya. Tolong ditampilkan lagi. Kita baca sampai ayat 12. Ya, Bapak Ibu masih bangkit berdiri nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Tadi kita baca sampai ayat berapa? Sekarang 6. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Saudara, sejak ayat 3 sampai ayat yang berikutnya, dia tetap mengalami pergumulan. Ya, sudah cari Allah, tapi masih ada pergumulan. Sudah bersyukur, tapi masih ada pergumulan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Terus, apa berarti sudah cari Tuhan selesai masalahnya? Selesai? Ada yang selesai, ada yang belum. Ada yang datang baru. Satu belum selesai. Datang lagi. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Jadi pemazmur berkata seolah-olah permasalahan itu seperti gelombang yang sedemikian dahsyat. Terus Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bahkan akhirnya dia berdoa kepada Allah. Karena doa nafas hidup. Selesai masalahnya? Kita lihat ayat berikutnya. Belum selesai. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Rasanya masalah demi masalah. Gak ada habisnya. Terus seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Ya. Terus, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Finally, akhirnya, finishnya, tetap pemazmur berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah lari dari kenyataan hidup dan meninggalkan Tuhan. Aku tetap berharap hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini yang juga dilakukan oleh pemazmur dalam Mazmur 42. Saya tanya, ini Mazmur ditulis oleh siapa? Oleh Daud. Yang bilang Daud angkat tangan. Coba lihat ayat di atasnya. Dalam Alkitab ini ada nggak ya? Kalau di LCD. Kalau di Alkitab ini ada. Ya. Penafsirannya 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu berdiri sebentar nggak apa-apa kan bersama saya, yang mau duduk nggak apa-apa. Ada yang menafsirkan ini ditulis oleh Daud. Tapi ada yang menafsirkan ditulis oleh seorang Kristen yang lari ke tanah pembuangan. Tapi dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan ini nyanyian Bani Korah. Siapa Bani Korah? Keturunan Lewi. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Catat, bukan melayani setan. Semua yang di sini ini melayani Tuhan. Tapi punya masalah. Kalau nggak punya saya kasih. Kalau mau, pasti punya. Bapak Ibu punya masalah? Kalau nggak mau saya kasih nanti. Semua punya. Ya.
Pelayan Tuhan kan ini, bukan pelayan setan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapa Bani Korah? Orang yang melayani musik. Orang yang menjadi bagian dari keluarga imam. Keturunan Lewi. Orang yang ada di bait Allah. Yang menyembah Allah. Memuji Allah. Jadi saudara saya kasih tahu. Semakin saudara setia dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak berarti masalah gak ada dalam hidupmu. Tapi ketika itu ada, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Jangan diombang-ambingkan oleh omongan siapapun. Tetap percaya cari Tuhan. Amin. Haleluya. Pada akhir ibadah kami, hati kami berlimpah dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan menerima setiap persembahan yang kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap rupiah sebagai kebenaran. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan sorga, memberkati usaha bisnis pekerjaan, mata pencaharian anak-anakmu. Dan hambamu percaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan hadir dalam setiap lingkup pekerjaan anak-anakmu, dalam setiap rumah tangga anak-anakmu dan umatmu. Ya Tuhan, lanjutkanlah belas kasihan-Mu, lanjutkanlah kemurahan dan kebajikan-Mu, agar kami menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu, yang berkemenangan selalu memuji, mengagungkan dan meluhurkan Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Kami semua yang hadir, penata layanan yang ada, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan yang telah menolong, menopang dan memberkati kami. Kami menyatukan hati mengucap syukur dan berdoa buat Bapak Presiden dan wakilnya, buat semua jajaran Menteri TNI Polri. Kepada beliau diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah Tuhan. Indonesia milik Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan wakilnya yang sudah terpilih, yang sedang menantikan untuk diresmikan. Kami percaya segala persiapan, segala program yang beliau sedang susun, Tuhan memberkati dan membukakan jalan. Indonesia akan dipenuhi dengan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Ya Tuhan, kami masih prihatin. Kami juga sedih ketika kami mendengar di beberapa wilayah dan tempat masih ada kesulitan bagi rumah ibadah untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong membukakan jalan lewat aparat sekitar, juga semua pemimpin ada penyelesaian yang terbaik. Sehingga setiap rumah Tuhan boleh dipakai, difungsikan sebagaimana seharusnya, dan Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami semua sudah diberkati, kami semua sudah dipulihkan, kami semua sudah disembuhkan, dan kami menerima dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sebelum kau pulang. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.